Malam itu, hujan deras membasahi aspal jalan menuju Hambalang, Bogor. Saya berdiri di pinggir pagar kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto. Jaket hujan sudah basah kuyup. Kamera kecil disembunyikan di dalam tas ransel. Jantung saya berdegup lebih kencang dari biasanya. Selama berminggu-minggu, saya, seorang jurnalis investigasi asal Belanda yang biasa meliput konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur, datang ke Indonesia dengan satu prasangka besar. Negara ini pasti sedang goyah. Prabowo, mantan jenderal, pasti mengumpulkan para panglima di rumah pribadinya untuk mengamankan kekuasaan, bukan untuk urusan negara sungguhan. Tapi apa yang saya lihat 15 menit lalu benar-benar bertolak belakang. Mobil-mobil dinas hitam keluar satu persatu dari gerbang utama. Tidak ada sirine merau. Tidak ada barisan pengawal berpakaian hitam berlari-lari. Hanya lampu hazard kuning yang menyala pelan. Sopir membuka pintu dengan sopan, dan para pejabat turun dengan langkah santai. Saya mengenali wajah-wajah itu dari foto resmi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Kepala BIN Mayor Jenderal Herindra. Mereka berdiri sebentar di bawah payung hitam besar, saling sapa, tertawa kecil seperti teman lama yang baru pulang dari kerja. Saya menggenggam ponsel. Jari hampir menekan rekam. Ini pasti rapat gelap, bisik saya dalam hati. Mengingat artikel-artikel barat yang selalu menulis Indonesia sebagai negara demokrasi rapuh, militer di balik layar. Tapi hujan semakin deras, dan saya masih berdiri di situ, basah kuyup, bertanya-tanya. Kenapa suasana malam ini terasa begitu biasa? Begitu tenang. Saya tiba di Jakarta 3 hari lalu untuk liputan mendalam tentang transisi kekuasaan setelah Prabowo dilantik. Tiket pesawat dari Amsterdam sudah saya pesan sejak lama, dengan satu target. Mencari celah, mencari bukti bahwa stabilitas Indonesia hanyalah permukaan. Bandara Soekarno-Hatta saja sudah memberi saya kejutan kecil. Imigrasi selesai dalam 8 menit. Petugas tersenyum lebar meski jam menunjukkan pukul 23.45. Selamat datang di Indonesia, Pak, katanya sambil menstempel paspor tanpa bertanya macam-macam. Saya mengira itu kebetulan. Ternyata tidak. Malam ini, setelah mendengar kabar dari seorang kontak lokal bahwa Presiden menggelar rapat terbatas di Hambalang, saya langsung menyewa mobil online. Perjalanan dari Jakarta memakan waktu 1 jam 20 menit. Jalan tol licin karena hujan, tapi lalu lintas tetap tertib. Tidak ada klakson membabi buta. Tidak ada motor saling mendahului seenaknya. Di pinggir jalan, lampu-lampu rumah warga masih menyala. Beberapa orang duduk di teras sambil minum kopi, seolah malam hujan biasa saja. Saat mendekati kawasan Hambalang, security ring terlihat jelas, tapi tidak berlebihan. Hanya beberapa petugas Polri berdiri di pos-pos kecil, memakai jas hujan kuning. Mereka tidak menghentikan saya yang pura-pura menjadi warga sekitar. Hanya melambai pelan, mempersilahkan lewat. Saya parkir agak jauh, berjalan kaki mendekat. Udara dingin menusuk tulang, tapi yang lebih dingin adalah rasa penasaran saya. Lalu saya melihatnya. Pukul 19.45, rombongan pertama tiba. Mobil Menhan Syafri masuk pelan, diikuti 2 mobil lain. Tak lama kemudian, Panglima TNI Agus Subianto turun mengenakan kemeja putih lengan pendek, tidak ada jas dinas. Kapolri Listio Sigit menyusul, membawa map hitam di tangan kiri, sambil bercanda dengan wakil Panglima TNI. Mereka berjalan bersama menuju pintu utama rumah yang sederhana itu. Cahaya lampu teras kuning hangat menyinari wajah mereka. Tidak ada gestur tegang, tidak ada bisik-bisik curiga. Hanya anggukan kepala dan tepukan bahu ringan. Saya merekam diam-diam dari kejauhan. Ini tidak masuk akal, gumam saya. Di negara saya, rapat semacam ini biasanya dilakukan di gedung pemerintah dengan puluhan pengawal bersenjata, protokol ketat, dan wajah-wajah tegang seolah dunia akan kiamat. Tapi di sini, di sebuah rumah pribadi di perbukitan Bogor, para pemimpin tertinggi pertahanan dan keamanan negara berkumpul, seperti keluarga besar yang sedang membahas tagihan listrik bulanan. Hujan semakin deras. Saya mundur ke bawah pohon besar.
Sepatu sudah penuh lumpur. Tapi mata saya tidak lepas dari gerbang itu. Apa yang mereka bahas di dalam? Pendidikan nasional yang baru saja memperingati Hardiknas? Hilirisasi industri mineral yang sedang digenjot? Atau penguatan pertahanan di tengah gejolak Laut Cina Selatan dan Timur Tengah? Saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu, malam ini sesuatu sedang bergerak di Indonesia. Dan gerakannya tidak seperti yang saya bayangkan selama ini. Saya menarik napas dalam-dalam. Air hujan menetes dari ujung hidung. Prasangka saya yang tebal mulai retak di titik pertama. Dan ini baru awal malam. Saya memutuskan untuk tidak pulang malam itu. Hujan sudah reda jadi gerimis tipis, tapi udara Bogor tetap dingin menusuk. Saya duduk di bangku kayu pinggir warung kecil yang masih buka, sekitar 300 meter dari gerbang kediaman. Jam menunjukkan pukul 20.30. Kopi tubruk panas di tangan saya terasa pahit tapi menenangkan. Pemilik warung, seorang bapak berusia 60-an bernama Pak Slamet, menyodorkan rokok kretek sambil tersenyum. "Lagi nunggu apa, Mas? Hujan deras tadi, kok masih di sini?" tanyanya santai. Saya berbohong sedikit, bilang sedang menunggu teman. Padahal mata saya terus tertuju ke arah gerbang. Satu persatu mobil dinas masih keluar masuk. Tidak ada yang buru-buru. Setiap kali pintu gerbang terbuka, saya bisa melihat sekilas halaman dalam yang terang benderang, tapi sederhana. Rumah 2 lantai dengan cat putih, halaman luas berumput, dan beberapa kursi rotan di teras. Bukan istana, bukan markas militer, hanya rumah biasa di perbukitan. Pak Slamet ikut melirik. "Oh, Bapak Presiden lagi rapat ya? Biasa kok di sini. Kadang beliau suka ngumpulin orang malam-malam gini. Kopi, gorengan, terus ngobrol panjang." Dia mengatakan itu sambil mengelap meja, seolah sedang bicara soal tetangga yang mengadakan arisan RT. Saya hampir tersedak. Di Eropa, presiden mengumpulkan menteri dan panglima di rumah pribadi pasti jadi headline besar, penuh spekulasi kudeta atau skandal. Di sini, warga sekitar hanya bilang, "Biasa kok." Pukul 21.15, saya melihat rombongan kedua tiba. Mobil Kapolri Listio Sigit masuk pelan. Beliau turun, memakai baju batik lengan pendek, tas laptop di tangan. Tak lama kemudian, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan KSAL Laksamana Muhammad Ali menyusul. Mereka bertiga berjalan berdampingan, saling bercerita sambil tertawa. Saya bisa mendengar potongan obrolan mereka karena angin membawa suara. "Anak buah di lapangan sudah siap, Pak," kata salah satu suara. "Data real time sudah masuk," jawab yang lain. Tidak ada nada sombong, tidak ada perintah kasar. Hanya laporan singkat seperti rekan kerja yang saling percaya. Saya mencatat cepat di buku catatan kecil. Detail mikro itu yang membuat saya gelisah. Di negara saya, rapat tingkat tinggi selalu penuh protokol. Detektor logam, pemeriksaan tas, ruangan kedap suara. Di Hambalang malam ini, security hanya 2 lapis ring luar, dan mereka bahkan membiarkan warga sekitar lewat asal tidak mendekat terlalu jauh. Seorang petugas Polri yang berjaga malah sempat membantu ibu-ibu yang lewat membawa keranjang sayur, mengangkatnya ke atas motor. "Hati-hati Bu, licin," katanya ramah. Saya merekam diam-diam. Ini bukan sandiwara. Ini rutinitas. Pukul 22, lampu di dalam rumah masih terang. Saya tahu dari sumber terbuka bahwa agenda ratas mencakup banyak hal penting. Momentum Hari Pendidikan Nasional yang baru saja lewat, strategi hilirisasi industri agar Indonesia tidak lagi jadi pengekspor bahan mentah, hingga penguatan pertahanan negara di tengah dinamika geopolitik yang semakin panas. Tapi yang membuat saya terpana adalah kecepatan dan ketenangan mereka. Tidak ada kemacetan birokrasi, tidak ada ego antar lembaga. Semua berkumpul di satu meja, di satu rumah, malam itu juga. Pak Slamet menambahkan cerita kecil. Dulu waktu Pak Prabowo masih calon, beliau sering ke sini. Sekarang jadi presiden, tetap sama. Suka ngumpul di rumah, bukan gedung besar. Katanya biar lebih dekat dengan rakyat. Saya tersenyum tipis. Prasangka saya mulai goyah lagi.
Saya ingat berita lama yang saya baca. Indonesia sering digambarkan sebagai negara dengan militer kuat, tapi rawan konflik internal. Malam ini, yang saya lihat justru sebaliknya. Panglima TNI dan Kapolri keluar bersama, berbincang santai di teras sebelum berpisah. Mereka salaman lama, tepuk bahu, lalu masuk mobil masing-masing tanpa pengawal berlarian. Gerimis semakin tipis. Saya bangkit, membayar kopi Rp1.500. Pak Slamet melambai. Hati-hati pulang, Mas. Jalan malam di Bogor licin. Saya mengangguk, berjalan kembali ke mobil. Tapi sebelum menyalakan mesin, saya berhenti sejenak. Dari kejauhan, saya masih melihat siluet orang-orang di teras rumah itu. Mereka belum selesai. Diskusi masih berlanjut. Malam itu, di tengah hujan Bogor yang dingin, saya mulai menyadari satu hal. Indonesia sedang dijalankan dengan cara yang sangat Indonesia. Tenang di permukaan, tapi kokoh di dalam. Dan saya, jurnalis yang datang dengan penuh curiga, baru saja menyaksikan babak pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pukul 22.45, gerbang kediaman kembali terbuka. Saya sudah kembali ke posisi pengamatan, bersembunyi di balik mobil yang parkir agak jauh. Kali ini bukan hanya sekedar keluar masuk. Beberapa pejabat keluar ke teras, berdiri sambil menghirup udara malam yang segar setelah hujan. Saya mengenali Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sedang berbicara dengan Kapolri, Listio Sigit Prabowo. Mereka berdiri dekat pagar. Suara mereka pelan tapi jelas terbawa angin. Koordinasi di lapangan sudah semakin rapat, Pak, kata Panglima dengan nada tenang. Pasukan di daerah perbatasan dan rawan sudah mendapat arahan langsung. Kapolri mengangguk. Tangannya memegang secangkir kopi. Polri juga siap mendukung. Patroli malam di wilayah rawan sudah ditingkatkan. Masyarakat merasa aman. Laporan gangguan menurun signifikan minggu ini. Mereka berdua tidak berbicara seperti atasan bawahan, melainkan seperti dua orang yang sudah lama bekerja bersama. Tidak ada gaya militer kaku. Tidak ada nada formal berlebihan. Hanya fakta dan solusi. Saya merekam suara itu dengan mikrofon kecil di tas. Ini adalah momen yang tidak akan pernah saya dapatkan di negara asal saya. Di sana, rapat keamanan nasional selalu di balik pintu tertutup rapat, diikuti bocoran media yang penuh spekulasi. Di Hambalang malam ini, saya bisa mendengar langsung bagaimana pertahanan dan keamanan negara dibahas di teras rumah biasa. Tak lama kemudian, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bergabung. Beliau membawa map tipis, membuka sekilas di bawah lampu teras. Data hilirisasi sudah masuk dari tim teknis. Pabrik-pabrik baru di Sulawesi dan Kalimantan siap groundbreaking bulan depan. Ini akan mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat cadangan devisa. Suaranya mantap, tanpa emosi berlebih. Panglima dan Kapolri mendengarkan sambil mengangguk. Satu kalimat dari Menhan direspons cepat oleh keduanya. Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada saling tuding. Hanya sinkronisasi. Saya merasa dada saya sesak. Selama ini saya menulis artikel tentang ketegangan sipil militer di Indonesia. Malam ini, yang saya lihat justru harmoni yang jarang saya temui di banyak negara demokrasi. Seorang jenderal TNI berdiri berdampingan dengan kepala polisi, membahas bukan hanya senjata dan patroli, tapi juga pendidikan nasional dan industri masa depan. Hardiknas yang baru saja diperingati kemarin menjadi bagian pembicaraan. Saya mendengar potongan kalimat tentang generasi muda yang harus siap menghadapi tantangan global. Mereka tidak bicara teori, tapi rencana konkret. Sekolah vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri pertahanan dan hilirisasi. Sekitar pukul 23.20, Kepala BIN Mayor Jenderal Herindra keluar. Beliau bergabung sebentar, memberikan update singkat tentang dinamika regional. Ancaman hybrid sudah terdeteksi dini. Tim kami bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mitigasi. Lagi-lagi, responsnya singkat dan langsung. Tidak ada yang berusaha menonjol. Semua berbagi informasi seperti tim yang sama. Saya melihat Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAL
Laksamana Muhammad Ali juga ikut keluar sebentar. Mereka berdiri melingkar, 5 menit saja, tapi cukup untuk menyelesaikan beberapa poin penting. Saya mundur pelan ke bayangan pohon. Kaki saya pegal, tapi pikiran saya berlari kencang. Ini bukan rapat biasa. Ini adalah mesin negara yang sedang bekerja dengan efisiensi tinggi. Di negara saya, butuh berminggu-minggu untuk mengkoordinasikan satu rapat antar lembaga. Di sini, dalam hitungan jam, di sebuah rumah di Bogor, mereka sudah menyentuh isu pendidikan, ekonomi strategis, hingga keamanan nasional. Dan semuanya dilakukan dengan tenang, tanpa drama. Pak Slamet tadi sempat bilang sebelum saya pindah posisi, orang-orang besar ini kalau ngumpul di sini, besok pagi pasti ada kabar baik buat rakyat. Saya dulu akan tertawa mendengarnya. Sekarang, setelah melihat sendiri, saya mulai mengerti. Budaya gotong royong bukan hanya slogan di desa-desa. Ternyata naik sampai ke level tertinggi negara. Mereka datang ke rumah presiden bukan untuk bersaing kekuasaan, tapi untuk menyelesaikan pekerjaan. Gerbang kembali terbuka. Beberapa mobil mulai keluar perlahan. Malam semakin larut, tapi suasana tetap damai. Saya melihat senyum kecil di wajah para pejabat saat mereka berpisah. Sebuah tepukan bahu terakhir, lalu mobil-mobil meluncur pelan menuruni jalan berliku. Tidak ada rombongan besar. Tidak ada pengawal motor yang membuka jalan dengan sirine. Hanya kendaraan biasa yang menjaga jarak aman. Saya berdiri di tempat, basah kuyup lagi karena gerimis kembali turun. Prasangka saya yang tebal mulai retak semakin dalam. Ini baru malam ketiga saya di Indonesia. Tapi sudah ada banyak hal yang tidak sesuai narasi yang saya bawa dari Eropa. Dan rapat di Hambalang ini baru permulaan. Besok saya tahu, saya harus mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya sedang dibangun di balik pertemuan malam yang tenang ini. Saya tidak bisa tidur malam itu. Kembali ke penginapan di Bogor, pukul 01.30 dini hari, saya langsung membuka laptop di kamar kecil yang sederhana. Layar menyala terang. Saya mengetik cepat semua yang saya lihat dan dengar. Detail mikro itu terus berputar di kepala. Cara Panglima TNI berjalan santai tanpa jas dinas. Bagaimana Kapolri memegang map sambil bercanda. Kopi tubruk yang dihidangkan di teras. Dan suara hujan yang menjadi latar belakang pembicaraan serius tentang masa depan bangsa. Pagi harinya, pukul 07, saya sudah duduk di warung nasi uduk dekat penginapan. Berita resmi mulai beredar di ponsel. Akun Instagram @Presiden Republik Indonesia mengunggah foto-foto rapat. Presiden Prabowo duduk di tengah, dikelilingi para menteri dan pimpinan tinggi. Captionnya singkat. Presiden melangsungkan rapat terbatas di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Tidak ada klaim bombastis, tidak ada foto pose kaku, hanya gambar kerja nyata. Saya membaca lebih lanjut dari sumber terbuka. Agenda utama ternyata sangat luas. Mulai dari evaluasi Hardiknas kemarin, di mana Presiden menekankan pentingnya pendidikan yang link and match dengan kebutuhan industri. Lalu, hilirisasi mineral dan energi, agar Indonesia tidak lagi jadi tukang ekspor bahan mentah. Dan yang paling strategis, penguatan pertahanan dan keamanan di tengah gejolak global. Saya membayangkan diskusi di dalam rumah itu. Para jenderal dan menteri membahas data real-time, bukan teori. Mungkin ada peta digital yang ditampilkan di layar, angka produksi pabrik pertahanan, dan proyeksi ancaman dari luar. Semua dibahas dalam satu malam. Saya memutuskan untuk mendekat lagi ke Hambalang siang harinya. Kali ini bukan untuk mengintai, tapi untuk berbicara dengan warga sekitar. Seorang ibu penjual sayur di pinggir jalan bernama Bu Ani sedang membereskan dagangannya. "Semalam ramai ya, Bu?" tanya saya sambil membeli kangkung. Beliau tertawa kecil. "Biasa, Mas. Kalau Bapak Presiden rapat di sini, kami malah senang. Jalan dibersihkan, keamanan terjaga. Besok pasti ada program baru buat kami." Saya bertanya lebih lanjut. Ternyata warga sekitar sudah terbiasa. Kadang ada bantuan bibit tanaman, pelatihan UMKM, atau sekedar kebersihan lingkungan yang dikoordinir setelah rapat-rapat seperti ini. Siang itu, saya mendapat kesempatan tak terduga.
Seorang staf protokol yang keluar dari area kediaman berhenti sebentar di warung yang sama. Kami mengobrol singkat setelah saya memperkenalkan diri sebagai jurnalis asing yang sedang belajar tentang Indonesia. Beliau tidak banyak bicara detail rahasia, tapi cukup memberi gambaran. Rapat semalam fokus pada sinergi. Bukan hanya pertahanan militer, tapi juga ketahanan ekonomi dan sumber daya manusia. Presiden ingin semuanya berjalan cepat, tapi tetap terukur. Kata-katanya sederhana, tapi saya merasakan bobotnya. Di banyak negara, rapat tingkat tinggi sering berakhir dengan janji-janji kosong. Di sini sepertinya ada mekanisme follow-up yang ketat. Saya kembali ke penginapan dan membandingkan dengan pengalaman saya meliput di negara lain. Di Brussel, rapat Uni Eropa bisa memakan waktu berhari-hari hanya untuk sepakat soal satu isu kecil. Di Washington, koordinasi Pentagon dan Departemen Luar Negeri sering penuh ego dan bocoran ke media. Tapi di Hambalang, dalam waktu kurang dari 6 jam, para pemimpin pertahanan, kepolisian, intelijen, dan pemerintahan sipil sudah menyinkronkan langkah. Itu yang membuat saya terhenyak. Sore harinya, saya berkendara ke Jakarta lewat tol. Radio menyiar berita lanjutan. Ada pernyataan resmi bahwa hasil ratas akan segera diimplementasikan. Program pendidikan vokasi baru, percepatan proyek hilirisasi di beberapa daerah, dan penguatan patroli bersama TNI Polri di wilayah rawan. Semua terdengar konkret, bukan sekedar wacana. Saya memutar kembali rekaman suara semalam. Suara Panglima yang tenang, Kapolri yang responsif, Menhan yang membawa data. Semuanya nyata. Saat mobil melaju di tol yang lancar, saya mulai menulis draft artikel pertama saya dari Indonesia. Bukan artikel sensasional yang saya rencanakan semula, melainkan catatan jujur. Di sebuah rumah di perbukitan Bogor, saya menyaksikan bagaimana sebuah negara besar sedang membangun dirinya dengan cara yang tenang, tapi tegas. Prasangka saya belum hilang sepenuhnya, tapi sudah retak di banyak tempat. Dan retakan itu semakin lebar setiap saya melihat cara Indonesia bekerja. Malam kedua di Indonesia ini mengajarkan saya satu pelajaran penting. Kekuatan sejati bukan terletak pada panggung megah atau pidato-pidato bombastis, melainkan pada kemampuan para pemimpin untuk duduk bersama di teras rumah, di bawah lampu kuning hangat, membahas masa depan bangsa sambil sesekali tertawa kecil. Dan itu, bagi saya yang datang dengan penuh curiga, adalah sesuatu yang benar-benar baru. Saya menghabiskan 2 hari berikutnya berkeliling Jakarta dan sekitarnya, mencoba menguji apa yang saya lihat di Hambalang malam itu. Apakah itu hanya kebetulan? Apakah koordinasi antar lembaga hanya terlihat mulus di permukaan? Saya memutuskan untuk melakukan tes kecil sendiri. Pagi hari ketiga, saya naik kereta komuter line dari Bogor ke Jakarta. Stasiun Bojonggede ramai, tapi tertib. Penumpang antre rapi di belakang garis kuning, petugas keamanan berdiri santai sambil mengawasi. Kereta datang tepat waktu, hanya terlambat 3 menit. Di dalam, AC menyala dingin, kursi bersih, dan tidak ada yang berdesak-desakan meski penuh. Seorang ibu dengan anak kecil berdiri. Langsung ada pemuda yang berdiri dan memberi tempat. Saya merekam diam-diam. Di negara saya, kereta pagi sering penuh dorong-mendorong dan keluhan keras. Di sini, suasananya hampir seperti keluarga besar. Sesampainya di Jakarta, saya langsung menuju kawasan industri di Cikarang. Saya punya kontak di salah satu pabrik komponen elektronik yang sedang bersiap hilirisasi. Manajer produksi, Pak Budi, menyambut saya dengan ramah. Kami baru dapat arahan setelah ratas Hambalang, katanya, sambil menunjukkan papan proyek di ruangannya. Presiden minta percepatan. Minggu depan, tim dari Kementerian Perindustrian dan TNI datang untuk koordinasi keamanan supply chain. Saya bertanya apakah ada hambatan birokrasi. Pak Budi tertawa. Dulu mungkin ada, Mas. Sekarang, langsung action. Data dari BIN dan Polri sudah masuk. Ancaman keamanan di sekitar pabrik sudah dipetakan. Saya melihat sendiri lini produksi. Pekerja mengenakan seragam bersih, mesin berjalan lancar. Dan ada poster gotong royong untuk Indonesia Maju di dinding. Bukan slogan kosong. Mereka benar-benar sedang mempersiapkan transfer teknologi dari mitra asing. Pak Budi menambahkan,
Ini bagian dari pertahanan negara juga. Kalau industri kuat, kita tidak gampang digoyang dari luar. Sore harinya, saya melanjutkan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Lalu lintas truk kontainer padat, tapi tertib. Saya berbicara dengan seorang petugas keamanan pelabuhan yang kebetulan mantan anggota TNI. Setelah rapat di Hambalang, kami dapat instruksi baru untuk pengawasan lebih ketat, tapi tetap humanis, katanya. Patroli bersama Polri dan TNI sudah mulai. Kemarin saja kami tangkap satu upaya penyelundupan kecil. Langsung diproses cepat. Dia menunjukkan aplikasi di ponselnya yang terhubung real-time dengan pusat komando. Dulu butuh berjam-jam koordinasi. Sekarang, hitungan menit. Tes saya semakin dalam. Saya sengaja pergi ke salah satu kantor polisi di Jakarta Selatan, pura-pura melaporkan kehilangan kecil. Prosesnya selesai dalam 25 menit. Petugas ramah, tidak meminta uang rokok, dan memberikan nomor pengaduan langsung. Ini arahan baru dari atas, kata petugas itu sambil tersenyum. Pak Kapolri bilang, pelayanan harus cepat dan transparan. Saya keluar kantor polisi dengan perasaan aneh. Di banyak tempat yang pernah saya liput, laporan polisi bisa memakan waktu berhari-hari. Malam harinya, saya duduk di kafe dekat Monas, membaca berita lanjutan dari Ratas Hambalang. Program pendidikan vokasi baru akan dihubungkan langsung dengan kebutuhan industri pertahanan dan hilirisasi. Ada rencana konkret pembangunan sekolah-sekolah teknik di daerah-daerah industri. Saya membayangkan anak-anak desa yang besok bisa belajar robotika dan teknologi pertahanan, bukan hanya teori. Itu bukan mimpi. Itu rencana yang sedang dijalankan setelah satu malam rapat di rumah pribadi. Semakin saya telusuri, semakin saya melihat pola yang sama. Koordinasi sipil militer bukan lagi slogan, ini sudah menjadi sistem kerja. TNI membantu keamanan pabrik, Polri memastikan ketertiban di lapangan, BIN memberikan data dini, dan pemerintah sipil menjalankan eksekusi. Semua bergerak searah. Saya ingat wajah-wajah di teras Hambalang malam itu. Mereka tidak datang untuk bersaing. Mereka datang untuk menyelesaikan. Prasangka saya yang dulu tebal seperti tembok beton, kini sudah retak di mana-mana. Saya yang datang ke Indonesia untuk mencari kelemahan, justru menemukan kekuatan yang bekerja dengan cara sangat sederhana. Duduk bersama, bicara fakta, lalu action. Dan tes-tes kecil saya selama 2 hari ini membuktikan bahwa apa yang saya lihat di Hambalang bukan kebetulan. Itu adalah cara Indonesia bekerja sekarang. Tenang, terukur, dan semakin kuat. Saya duduk di balkon kamar hotel di Jakarta Pusat. Angin malam bertiup pelan membawa bau asap rokok kretek dari warung di bawah. Malam keempat di Indonesia. Laptop terbuka. Catatan saya sudah puluhan halaman. Tapi malam ini, saya tidak lagi menulis sebagai jurnalis skeptis. Saya menulis sebagai orang yang mulai ragu pada prasangka sendiri. Tadi sore, saya mendapat kesempatan wawancara singkat tidak resmi dengan seorang staf senior yang pernah terlibat persiapan Ratas Hambalang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Menteng. Beliau meminta tidak disebut nama, tapi bersedia berbicara terbuka. Pak, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tanya saya langsung. Beliau menyeruput kopi hitam, tersenyum tipis. Bukan sesuatu yang spektakuler. Presiden hanya ingin semua pihak duduk bersama di satu tempat tanpa protokol berbelit. Tidak ada presentasi PowerPoint panjang. Hanya data langsung, diskusi singkat, dan keputusan cepat. Hardiknas bukan sekedar peringatan, tapi momentum untuk link and match pendidikan dengan industri. Hilirisasi bukan wacana, tapi target produksi tahun ini. Pertahanan bukan hanya senjata, tapi ketahanan ekonomi dan SDM. Saya bertanya tentang budaya kerja di balik itu semua. Beliau diam sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan. Ini warisan gotong royong yang masih hidup. Di level atas pun, kami masih ingat cara orang desa bekerja sama angkat padi atau bangun masjid. Presiden suka model itu. Datang ke rumah, duduk lesehan kalau perlu. Bicara apa adanya. Tidak ada yang takut salah bicara, karena tujuannya sama. Indonesia lebih kuat.
Kata-kata itu menggema di kepala saya. Saya ingat wajah Pak Slamet di warung Hambalang, Bu Ani penjual sayur, Pak Budi di pabrik Cikarang, dan petugas polisi di kantor polisi. Semua mengatakan hal yang sama dengan cara berbeda. Ada gerakan yang sedang berjalan. Bukan karena perintah keras, tapi karena rasa memiliki yang sama. Malam itu di Hambalang, saya melihat sendiri bagaimana Panglima TNI dan Kapolri saling tukar informasi tanpa canggung. Menhan membawa angka produksi, Kepala BIN memberikan peta ancaman, semuanya disatukan dalam satu narasi. Tidak ada yang bilang ini urusan saya, bukan urusan Anda. Semua adalah urusan bersama. Itu yang jarang saya temui di negara-negara maju sekalipun. Di sana, birokrasi sering jadi tembok tebal antar lembaga. Di sini, tembok itu seperti dibongkar malam itu juga. Saya menutup laptop, berdiri di balkon. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah. Monas terlihat samar di kejauhan. Dulu saya datang ke sini dengan bayangan negara yang masih berjuang melawan korupsi, instabilitas, dan ketergantungan. Malam ini, saya melihat negara yang sedang bangkit dengan cara sendiri. Bukan meniru Barat, bukan mengejar China, tapi menggabungkan kekuatan militer, kepolisian, intelijen, dan pemerintahan sipil dalam satu irama gotong royong modern. Saya menghela napas panjang. Ada rasa malu kecil di dada. Selama ini saya terlalu cepat menghakimi dari jauh. Saya yang suka menulis tentang demokrasi rapuh di Asia, sekarang berdiri di sini dan melihat sendiri bagaimana demokrasi itu dijalankan dengan kedewasaan yang tenang. Rapat di rumah pribadi bukan tanda otoritarian. Itu justru tanda kedekatan pemimpin dengan akar rumput. Besok saya akan ke Surabaya melanjutkan liputan. Tapi malam ini, di balkon hotel ini, saya menulis catatan pribadi yang tidak akan saya publish. Saya datang mencari celah. Yang saya temukan adalah kekuatan yang bekerja diam-diam. Dan kekuatan itu bernama Indonesia. Prasangka saya belum hilang total. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Tapi retakannya sudah terlalu lebar untuk ditutup lagi. Malam di Hambalang, kopi tubruk, suara hujan, dan senyum kecil para jenderal di teras telah mengubah cara saya melihat negeri ini. Dan perubahan itu, entah bagaimana, terasa menyenangkan. Saya berdiri di dermaga pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Angin laut menerpa wajah. Sudah hari ke-6 di Indonesia. 3 hari terakhir saya habiskan di Jawa Timur, melihat langsung bagaimana arahan dari Ratas Hambalang mulai terasa di lapangan. Kapal-kapal kargo berlabuh tertib. Truk-truk kontainer keluar masuk tanpa macet berarti. Petugas pelabuhan bekerja dengan cepat. Seorang mandor di dermaga bilang sambil menyeka keringat. Setelah rapat di Bogor, kami dapat target baru. Hilirisasi nikel dan bauksit harus naik tahun ini. TNI dan Polri juga bantu pengamanan rute logistik. Aman, Mas. Tidak ada gangguan berarti. Saya mengangguk pelan. Semua yang saya lihat konsisten. Di pabrik baja di Gresik, pekerja shift pagi bercerita tentang program pelatihan baru yang dihubungkan langsung dengan kebutuhan industri pertahanan. Di markas Kodam Vima Brawijaya, saya mendapat izin kunjungan singkat. Para prajurit sedang latihan rutin, tapi suasananya berbeda. Kami sekarang lebih terintegrasi dengan Polri dan masyarakat, kata seorang perwira menengah. Ratas Hambalang memberi arahan jelas. Pertahanan bukan hanya senjata, tapi juga hati rakyat. Saya duduk di pinggir dermaga, kaki menggantung di atas air laut. Pikiran saya melayang kembali ke malam di Hambalang. Dulu saya percaya narasi bahwa Indonesia adalah negara dengan militer kuat, tapi rawan konflik internal. Sekarang setelah melihat sendiri, saya malu pada keyakinan lama itu. Yang saya temukan justru sebaliknya. Sinergi yang langka, di mana Panglima TNI, Kapolri, Menhan, dan Kepala BIN bisa duduk bersama di teras rumah, membahas pendidikan anak bangsa, hilirisasi pabrik, dan keamanan nasional dalam satu napas. Di negara saya di Eropa, rapat semacam itu akan penuh dengan persaingan antar lembaga, bocoran ke media, dan drama politik. Di sini, semuanya berjalan tenang seperti arus sungai yang dalam. Tidak ada yang berusaha menang sendiri.
Semua ingin Indonesia menang. Saya mengambil ponsel, membuka catatan lama. Artikel draft pertama yang saya tulis malam setelah ratas masih tersimpan. Judulnya dulu Prabowo Consolidates Power at Private Residence. Sekarang saya tersenyum getir membacanya. Saya hapus kalimat demi kalimat. Prasangka itu sudah tidak relevan lagi. Yang benar adalah, seorang presiden yang memilih mengumpulkan para pemimpin di rumah pribadinya bukan untuk mengontrol, tapi untuk mempercepat. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mendekat. Sore itu saya naik kereta api dari Surabaya ke Malang. Kereta berangkat tepat waktu. AC dingin, penumpang saling berbagi makanan. Seorang nenek di sebelah saya menawarkan pisang goreng. Dari kebun sendiri, nak, makanlah. Saya terima dengan hangat. Di Eropa, orang asing jarang diajak berbagi seperti ini. Di sini, itu hal biasa. Malam di Hotel Malang, saya menulis email panjang ke editor saya di Amsterdam. Saya datang dengan banyak keraguan. Tapi apa yang saya lihat di lapangan, dari Hambalang sampai pelabuhan Surabaya, membuat saya harus merevisi narasi. Indonesia sedang membangun dengan cara yang sangat khas. Tenang di permukaan, kokoh di fondasi. Koordinasi antar lembaga bukan slogan. Ini sudah menjadi cara kerja. Saya kirim email itu lalu berdiri di jendela. Kota Malang di bawah sana penuh lampu. Gunung Arjuno samar terlihat di kejauhan. Ada rasa damai yang aneh di dada. Saya yang dulu selalu mencari konflik untuk berita besar, sekarang justru terkesan dengan kedamaian yang produktif. Prasangka saya sudah runtuh. Bukan karena satu peristiwa dramatis, tapi karena ratusan detail kecil. Senyum petugas imigrasi di bandara, kereta yang tepat waktu, obrolan santai para jenderal di teras, gotong royong di pabrik, dan keramahan nenek di kereta. Semua terhubung kembali ke satu malam di Hambalang. Saya mengakui dalam hati dengan suara pelan. Saya salah. Indonesia bukan seperti yang saya kira. Dan pengakuan itu entah mengapa terasa sangat ringan. Pesawat saya lepas landas dari Bandara Juanda, Surabaya sore itu, meninggalkan garis pantai Jawa yang hijau. Saya duduk di kursi window. Kaca dingin menyentuh dahi. Di bawah sana, pulau-pulau kecil mulai mengecil. Laut biru membentang luas. 6 hari di Indonesia terasa seperti 6 bulan. Catatan saya penuh, hati saya lebih penuh lagi. Saya membuka laptop, mengetik judul baru untuk laporan pertama yang akan saya kirim. Malam di Hambalang. Bagaimana Indonesia membungkam keraguan saya. Bukan judul sensasional, hanya catatan jujur seorang jurnalis yang datang dengan prasangka tebal dan pulang dengan koper penuh pelajaran. Malam itu di Hambalang bukan sekadar rapat. Itu adalah potret bagaimana sebuah bangsa besar sedang mengatur rumah tangganya sendiri. Presiden Prabowo mengumpulkan Menhan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Kepala BIN Herindra, dan para kepala staf di rumah pribadinya. Mereka membahas Hardiknas, hilirisasi industri, geopolitik, dan penguatan pertahanan. Semua dalam satu malam yang tenang. Tidak ada sirine, tidak ada drama. Hanya kopi, data akurat, dan keputusan cepat. Saya ingat senyum kecil mereka di teras, tepukan bahu, dan suara hujan yang menjadi latar. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kekuatan yang lahir dari kepercayaan antar lembaga, dari budaya gotong royong yang naik sampai ke level tertinggi. Saya yang dulu menulis Indonesia rawan instabilitas, sekarang tersenyum sendiri. Instabilitas mana yang saya lihat? Yang saya temukan justru stabilitas yang bekerja diam-diam. Dari pelabuhan Tanjung Perak sampai pabrik di Cikarang. Dari kereta komuter sampai kantor polisi pinggiran. Pesawat mulai naik lebih tinggi. Awan putih menyelimuti jendela. Saya menutup laptop, bersandar di kursi. Ada rasa haru yang lembut. Indonesia tidak perlu teriak-teriak untuk membuktikan diri. Ia cukup bekerja dengan tenang, cepat, dan penuh martabat.
Anak-anak di sekolah vokasi besok akan belajar teknologi canggih. Pabrik-pabrik akan menghasilkan produk hilir. Perbatasan akan lebih aman. Dan rakyat akan merasakan perubahan itu pelan-pelan, tapi pasti. Saya, seorang jurnalis dari Eropa yang datang dengan banyak keraguan, kini pulang dengan satu keyakinan baru. Indonesia sedang membangun masa depannya dengan cara yang sangat Indonesia. Bersama, tanpa ribut, tapi dengan hasil yang nyata. Terima kasih Hambalang. Terima kasih malam hujan itu. Kamu telah mengubah cara saya melihat sebuah bangsa. Dan mungkin, suatu hari, dunia juga akan melihatnya dengan cara yang sama. Dari langit Indonesia yang luas ini, saya hanya bisa berbisik pelan. Teruslah seperti ini. Dunia sedang memperhatikan.